Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Sekarang kita akan belajar tentang PHP. PHP adalah bahasa program yang kita gunakan pada sisi server atau backend dari website kita. Selain mengatur logika-logika di website kita, PHP juga kita gunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi dengan PHP ini kita bisa bikin website dinamis. Artinya dinamis, nanti dengan HTML dan CSS, kita hanya membuat kerangka atau struktur dasarnya, tapi dengan PHP kita bikin dia jauh lebih otomatis. Misalnya kita punya blog. Nah, blog ini kita nggak mau dong tiap nulis blog baru kita atur HTML lagi, kita atur CSS-nya lagi. Nah, dengan bantuan PHP kita cukup mengatur kerangka blog ini satu kali aja. Tapi dengan bantuan PHP kita bisa masukin data ini berkali-kali, nampilin data yang berbeda tentunya. Kita bisa menghapus datanya, kita bisa mengedit, dan masih banyak lagi. Untuk menjalankan PHP sendiri, kita butuh yang namanya server. Jadi harus kita install dulu. Di sini saya udah buka website MEMP. Kita bisa install, nama websitenya www.memp.info. Ada untuk OS X dan juga Windows. Atau alternatif lain, jadi ini sama aja, teman-teman tinggal pilih. Ada yang namanya XAMPP. Bisa untuk Windows, Linux, dan juga OS X. Nanti silahkan teman-teman install dulu. Kalau udah diinstal, dibuka foldernya. Ada satu folder yang penting di sana, namanya folder htdocs. Nah, kita akan lihat di video berikutnya apa sih guna dari htdocs ini. Saya asumsikan teman-teman udah selesai install MEMP atau XAMPP-nya. Kita buka dulu aplikasinya sebelum melihat-lihat bagian lain. Nah, ini dia bentuk aplikasi dari MEMP. Tentu kalau teman-teman pada waktu yang berbeda bisa jadi versinya berubah. Tampilannya tapi tidak akan jauh berubah, akan ada tombol Start Server untuk memulai servernya. Nah, kita langsung aja klik tombol ini. Nanti dia akan otomatis menjalankan servernya dan dia akan membuka satu URL baru untuk kita. Nah, ini bentuk URL dari MEMP localhost 2888. Jadi nanti setiap kita mau bermain dengan PHP atau kita butuh server, kita tinggal mengakses ini setelah mengaktifkan server melalui aplikasinya. Pada XAMPP sendiri bisa jadi berbeda, bisa jadi hanya localhost atau localhost 8080 misalnya dan lain-lain. Sini kita bisa melihat info-info singkat ada apa aja tentang MEMP yang udah kita install ini. Kita balik lagi ke folder yang udah saya sindir di video sebelumnya, yaitu folder htdocs. Folder htdocs ini atau htdocs ini dia mengandung file-file atau folder-folder yang akan kita jalankan. Dia akan sebagai root-nya, jadi setiap di URL kita mengacu ke localhost 888 atau pada XAMPP sekali lagi bisa jadi berbeda, sumber filenya ada di dalam folder ini. Kalau kita lihat, saya udah punya beberapa folder di sini, tapi kemungkinan besar punya teman-teman kosong. Tenang aja, nggak ada masalah. Saya udah bikin satu folder baru, silahkan teman-teman bikin folder baru di sini. Saya kasih nama belajar PHP untuk kita mulai belajar tentunya. Nah, kita klik di sini, tentu masih kosong. Kita buka folder ini di text editor. Di text editor, kita save filenya. Di dalam folder itu, kita kasih nama index.php. Nama lain boleh, tapi format dari PHP adalah .php. Nah, kita save dulu. Sekarang kalau kita bikin kerangka dasar HTML, lalu kita kasih judul PHP di sini. Kita pindah ke browser, sekarang kita mengaksesnya sesuai dengan nama foldernya. Kalau kita cuma mengakses gini aja, dia akan nawarin struktur folder yang kita punya. Nah, kita bisa lihat di sini salah satunya adalah belajar PHP. Kalau saya klik, kita akan mengarah ke sana. Dan teman-teman bisa lihat title-nya di sini sudah berubah jadi PHP karena itu yang kita tulis di bagian title tadi. Kalau kita ganti jadi belajar PHP, kita lihat di browser sekarang dia berubah juga. Nah, artinya kalau kontennya kita mulai isi, kita juga akan melihat kontennya di browser ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekali lagi, teman-teman simpan file-file yang mau dijalankan di dalam folder htdocs tadi. Lalu kalau teman-teman mau filenya di sini langsung juga boleh, jadi tinggal akses nama filenya. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi, silakan diorganisir strukturnya. Lalu kita buka dengan nama foldernya. Kalau teman-teman namanya nggak index.php, misalnya namanya main.php, tinggal diklik /main.php.
Index.php adalah nama file umum. Kalau kita nggak nulis spesifik nama filenya di URL, dia akan otomatis ngeliat di dalam folder sebelumnya yang namanya index.php. Jadi index.php ini adalah nama file standar yang akan otomatis dicari kalau kita nggak nulis spesifik di sini. Nah, kita balik lagi ke temanya, kita akan lihat salah satu fungsi pada PHP. Nama fungsinya adalah echo. Cara menulisnya, semua bagian PHP kita tulis dengan tanda kurung, lalu tanda tanya, terus kita tulis dengan PHP, dan kita tutup dengan tanda tanya, lalu tanda kurung lagi. Nah, ini semua adalah tag dasar dari PHP, jadi ini tag untuk memulainya, dan ini tag untuk mengakhiri PHP. Jadi nanti bisa jadi PHP kalian akan panjang banget satu halaman atau cuma satu baris juga boleh. Nah, kita akan lihat salah satu fungsi di PHP yaitu echo. Echo gunanya untuk menampilkan satu teks. Misalnya saya tulis di sini sekolah coding. Kita tutup setiap baris kode dengan titik koma. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat sekolah coding di sini. Nah, tentu teman-teman lihat sekarang, ini sangat simpel, kita bisa nulis teks seperti biasa di HTML, tapi tenang aja ini baru fungsi awalnya, akan banyak fungsi-fungsi yang menarik di PHP. Kita akan melihat lagi tentang echo. Sebelumnya saya akan ngasih tahu kalau selain echo ada satu print lagi yang sangat mirip, yaitu print. Dengan print, teman-teman juga bisa melakukan output seperti biasa. Nah, jadi selama tutorial ini kita akan banyak menggunakan echo ataupun print. Dua-duanya gunanya untuk output atau menghasilkan sesuatu agar kita bisa melihat hasilnya di browser. Kita balik lagi seperti yang teman-teman lihat, tag PHP bisa kita tulis di dalam HTML seperti ini. Tapi tag PHP juga bisa berdiri sendiri, selama formatnya adalah index.php. Kita bisa uji kalau saya tes lagi di sini sekolah coding. Kita masih bisa melihat hasilnya di browser kita. Jadi PHP bisa berdiri sendiri ataupun teman-teman juga boleh nyelipin di HTML. Jadi sesuai kebutuhannya. Nah, selain PHP bisa kita selipin di HTML, HTML juga bisa kita selipkan di PHP. Caranya kita tinggal tulis tagnya. Jadi anggap si sekolah coding ini akan saya bungkus di dalam tag H1. Jangan lupa tag penutupnya di bagian akhir seperti ini. Lalu akan saya pindahkan karena hierarki H1 sekarang lebih besar. Kita akan lihat sekolah coding tulisannya dibungkus dalam H1, dia menjadi lebih tebal dan lebih besar. Nah, jadi itu basicnya. Teman-teman bisa nulis HTML di dalam PHP ataupun sebaliknya. Selain menulis seperti ini, teman-teman juga boleh nulis beberapa baris. Jadi kalau teman-teman nggak suka penulisan satu baris, bisa juga nulisnya kayak gini. Sama aja teman-teman bisa mengecho berkali-kali. Misalnya saya tulis lagi halo di sini, lalu saya tulis lagi member. Kita akan lihat hasilnya. Bagian halo member di sini, dia tidak akan peduli kalau kita ada baris baru ataupun ada spasi. Dia akan otomatis bagian halo dan bagian member dempet seperti ini. Begitu juga dengan teks yang di luar ini. Bagian H1 kenapa kita lihat ada jarak di sini, karena sifat dasar dari H1 dia adalah display block atau akan mempunyai lebar selebar browsernya, maka otomatis elemen berikutnya berada di bawah. Nah, sekali lagi, ketika kita mengecho beberapa kali walaupun berbeda baris, dia akan tetap menganggapnya satu baris. Berarti kalau teman-teman mau ada jarak antara memberi spasi setelah ini atau sebelum dari member ini. Kalau kita lihat sekarang kita udah punya jarak. Tapi kita lihat kalau kita punya banyak jarak di sini, si echo atau PHP ini nggak akan peduli. Jadi jarak berapapun akan dikonversi menjadi hanya satu jarak seperti ini. Jadi teman-teman gak usah capek-capek ngasih jarak karena dia nggak akan peduli. Kalau teman-teman mau ada space antara halo dan membernya satu baris baru, berarti kita tinggal pakai tag BR biasa di HTML seperti ini. Itu dia tentang penggunaan PHP di HTML dan juga HTML pada PHP. Kita akan belajar tentang variabel pada PHP, tapi sebelum itu kita akan melihat yang namanya komentar. Komentar adalah cara kita untuk memberikan informasi dari kode kita, tapi komentar tidak akan dieksekusi pada browser atau pada aplikasinya. Jadi
yang namanya komentar murni untuk kita baca. Nah, sekarang kita lihat cara membuat komentar di PHP. Jadi setelah tag PHP ini, kita akan membuat komentar dengan tanda garis miring seperti ini. Misalnya saya tulis belajar PHP di sini, kita pastikan setelah melihat browser tidak akan ada hasil. Jadi sekali lagi, komentar ini gunanya untuk kita baca sendiri, atau kalau kita bekerja di tim, timnya mau ngebaca kode kita bisa menggunakan komentar seperti ini. Mau ngasih info-info kapan dibuat, siapa yang membuat dan lain-lain boleh dengan komentar ini. Nah, komentar bisa kita bikin satu baris dengan garis ini, tapi kalau teman-teman mau beberapa baris boleh menggunakan garis bintang lalu bintang garis untuk menutupnya. Di antara tag ini teman-teman boleh nulis berapa baris komentar terserah teman-teman. Nah, jadi kalau mau satu baris menggunakan 2 garis miring, kalau mau beberapa baris, garis miring bintang, lalu bintang garis miring bagian terakhirnya. Nggak perlu 888 atau rek spasi komentar. Ini untuk iklan-iklan aja, kita cukup menulis info yang relevan. Nah, kita lanjut lagi ke materinya, yaitu kita mau belajar tentang variabel. Nah, saya akan tukarkan bagian ini, saya akan tulis materinya di sini, yaitu variabel pada PHP. Nah, di variabel PHP, variabel adalah cara kita untuk menyimpan nilai. Jadi, kita punya nilai misalnya, nilai ini kita simpan dalam satu nama. Setiap kita butuh dengan nilai tadi, kita cukup menyebutkan namanya. Nah, jadi dengan nama ini juga kita bisa ngebedain satu nilai dengan nilai lain. Anggap kita 3 bersaudara, tentu ibu atau bapak kita akan pusing kalau kita masing-masing nggak punya nama. Nah, jadi dengan punya nama ini kita bisa lebih fleksibel mengatur nilai-nilai tadi. Kita langsung lihat cara menulisan variabel pada PHP cukup menggunakan tanda $. Lalu setelah $, diikuti dengan nama-namanya. Misalnya saya akan menggunakan $X di sini. $X kita sama dengan sekolah coding. Kita menulis teks di dalam tanda petik seperti ini. Lalu misalnya kita butuh variabel $X ini. Kita tinggal menggantikan di mana ada tulisan sekolah coding dengan $X seperti ini. Kita lihat kalau di browser masih hasilnya sama. Pastikan kalau kita ganti nilainya di bagian $X ini, kita melihat hasilnya juga di browser. Nah, jadi ini cara mendeklarasikan atau membuat variabel pada PHP cukup dengan $, lalu nama dipisahkan dengan sama dengan, lalu nilainya. Sekali lagi pastikan ditutup dengan titik koma seperti ini. Nah, selain penulisan seperti ini ada satu penulisan lagi, kita juga boleh nulis si variabel ini dengan cara seperti ini, memisahkannya, tanda petiknya kita tutup, lalu tanda titik untuk menggabungkannya, kita tulis $X di sini, lalu tanda titik lagi kita tambah lagi dengan titik 2 untuk menggabungkannya. Nah, jadi ini dia tanda petik khusus untuk halo. Lalu si $X ini kita sambungkan dengan bintang sebelum, titik sebelum dan titik sesudah, lalu tanda kutip lagi untuk breaknya atau teks lain. Kita masih bisa lihat hasil yang sama. Tentu kalau kita tambahkan di sini echo member, dan teman-teman lihat tidak ada jarak antara halo dan sekolah coding. Jadi teman-teman bisa nambahin spasi di sini kalau mau melihat jarak. Itu dia cara kita membuat variabel. Variabel nggak terbatas pada huruf, kita juga bisa nulis angka atau teks. Misalnya kita tulis nama seperti ini. Pastikan yang lain juga berubah menjadi nama seperti ini. Nah, teman-teman nggak boleh kreatif kalau di sini nama, di sini kita nggak boleh nulis namas misalnya. Kita nggak akan melihat hasilnya. Kita balikin lagi. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau angka, kita tes dulu. Saya akan tulis $, lalu 123, kita tulis sama dengan teks di sini. Lalu $123-nya coba kita print. Kita tidak akan melihat hasilnya atau dia error di sini. Kenapa? Karena kita nggak boleh nulis nama variabel dimulai dengan angka. Kita harus mulai dengan huruf,
Setelah itu baru angka, ini boleh. Tapi kalau cara tadi yang sebaliknya nggak boleh. Jadi nggak boleh dimulai dengan angka, harus dimulai dengan huruf. Nah, kalau kita tes lagi dengan N123 ini, apakah kita bisa melihat hasilnya? Jangan lupa bagian member kita tutup dengan titik koma. Ini dia, kita berhasil melihat teks dan juga si sekolah coding ini. Jadi sekali lagi kita nggak boleh mulai variabel dengan angka, tapi harus mulai dengan huruf atau satu alternatif lain, teman-teman boleh menggunakan underscore di sini. Nah, jadi dengan underscore kita bisa melihat hasil yang sama. Saya tulis teks baru agar kita melihat perbedaannya ketika saya reload pada browser. Nah, itu dia beberapa aturan pada variabel. Jadi kita boleh nulis huruf, angka, dan juga underscore. Tapi angka nggak boleh untuk yang memulai. Angka boleh jadi huruf kedua dan setelahnya, tapi nggak boleh jadi yang mulai nama variabelnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang tipe data. Tipe data adalah jenis dari nilai yang kita punya. Ada beberapa tipe data yang kita akan lihat sekarang adalah tipe data string. Jadi ini namanya string. String adalah tipe data yang berisi karakter-karakter atau teks. Misalnya huruf, atau satu kata, satu kalimat, dan lain-lain. Itu adalah string namanya. Kita membuat string seperti yang kita udah lihat di bagian variabel dengan tanda kutip. Langsung kita lihat lagi. Saya akan kasih nama variabel $nama lalu sama dengan untuk memulai string kita buka dan tutup dengan tanda kutip seperti ini. Saya akan tulis sekolah coding, kita tutup dengan titik koma. Sekarang kalau kita echo namanya seperti ini, kita akan melihat hasilnya di browser tentunya. Nah, kalau teman-teman hanya mau nge-echo atau nge-print variabel aja, teman-teman nggak perlu tanda kutip lagi seperti menulis teks, tapi cukup langsung $namanya tanpa teks atau tanpa tanda kutip. Nah, selain pada double kutip, kita juga bisa menggunakan single quote atau satu kutip aja. Jadi ini juga valid, kita juga boleh nulis seperti ini. Pastikan namanya berbeda karena kalau nggak dia akan tabrakan. Bermain coding, saya akan kasih dia nama kedua. Sekarang kalau kita lihat bagian nama kedua akan berubah. Nah, jadi double quote atau single quote dua-duanya boleh, tidak masalah. Sekarang kita akan lihat lagi gimana kalau kita mau ngegabungin teks satu dengan teks lainnya. Caranya sangat gampang. Kita tinggal menulis $nama lalu disambung dengan tanda titik. Nah, yang akan kita lihat sekarang semua teksnya bergabung tanpa tanda spasi. Kalau teman-teman mau spasi, kita udah belajar di bagian sebelumnya, kita tinggal nambahin tanda kutip untuk teks tapi isinya kosong atau nggak ada apa-apa. Ingat, setiap nyambungin dengan variabel kita selalu butuh titik ini. Nah, kalau kita lihat sekarang dia udah punya spasi. Kalau teman-teman mau tambah teks sangat boleh. Sekolah coding untuk bermain coding di sini kita bisa lihat hasil yang sama. Nah, itu sangat simple tadi. Sekarang kita akan lihat lagi. Misalnya teman-teman butuh karakter aneh. Kita butuh, anggap gini, kita udah belajar tentang variabel di mana kita bisa nulis kayak gini. Selamat datang. Kita mau nulis sekolah coding tapi pakai variabel, kita udah belajar tinggal tulis $nama seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita bisa lihat teks yang kita inginkan. Nah, gimana kalau yang mau kita print adalah $nama ini? Jadi kita mau menulis literally $NAMA, bukan lagi nilainya yaitu sekolah coding. Nah, untuk itu kita menggunakan garis miring ke belakang seperti ini. Jadi sekali lagi kita butuh garis miring ke belakang seperti ini untuk ngeprint teks aslinya. Jadi setiap kita menggunakan garis miring lalu ada karakter-karakter di depannya, berarti kita mau menulis teks aslinya bukan fungsi-fungsi pada PHP. Ini dia sangat simple tentang tipe data string. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan melihat tentang tipe data angka atau number, tapi sebenarnya angka ini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah integer
Dan yang kedua adalah float. Simpelnya integer ini angka-angka bulat, kalau float kita punya angka di belakang koma. Salah satu referensi yang paling bagus untuk PHP tentunya website resminya yaitu php.net. Nah, di php.net ini ada banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa lihat. Salah satunya tipe data yang sedang kita pelajari ini, kita bisa lihat di sini ada integer, ada juga float point number. Kalau teman-teman mau keterangan lebih detail bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di sini kita boleh naruh desimal, kita bisa angka heksadesimal, dan juga oktal atau binary base seperti ini. Begitu juga dengan floating point, kita juga bisa lihat di website yang sama. Kita balik lagi ke text editor kita. Untuk integer sangat simpel, kita tinggal nulis nama variabelnya, saya akan tulis angka di sini. Lalu untuk menuliskan angka, baik itu integer maupun float, kita nggak boleh nulis tanda kutip seperti di string. Jadi kita cukup langsung nulis angkanya aja, misalnya saya nulis 1000 di sini. Lalu kita punya angka kedua misalnya kita tuliskan 100. Jadi sekali lagi tanpa tanda kutip sama sekali. Nah, kita bisa lihat di bagian echo sekarang, kalau saya nulis angkanya adalah, lalu kita tulis angkanya masih bisa di print atau ditampilkan seperti biasa. Kalau teman-teman mau ngegabungin angka, simpelnya tinggal nulis angka ditambah angka 2. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya langsung 1100. Berbeda kalau teman-teman pada string, misalnya saya punya nama 3 di sini, saya kasih nilai 1000 tapi dalam tanda kutip, begitu juga dengan nama 4. Ketika kita coba echo si nama 3 dan juga nama 4 ini kita sambungkan dengan titik tadi, nama 4, kita kasih tag break diantaranya biar ada jarak, tentu harus di dalam tanda kutip, seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau pada string ketika menggabungkannya dengan titik seperti ini, dia akan menambahkan teks sebelumnya dengan teks berikutnya. Jadi bukan menjumlahkan pada matematika, tapi nempelin gini aja, kayak ngegabungin teks biasa. Itu tadi simpelnya. Perbedaannya kalau kita ngegabungin string dan ngegabungin angka di PHP akan saya kembalikan. Nah, sekali lagi ini tipe data angka tanpa tanda kutip sama sekali. Kalau teman-teman mau ngelihat yang float, yaitu ada koma di belakangnya, kita tinggal tulis titik. Jadi kalau koma, kita nggak nulis koma seperti ini di bahasa program, tapi titik. Misalnya 100,123, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya juga sesuai angka yang kita jumlahkan, plus koma tanda di belakangnya. Itu dia tentang tipe data integer dan juga float pada PHP.